Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dia Fabian, NPM 190402080029. Di sini saya akan menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran membaca puisi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu Lucia Seli Yunita, MPD. Model pembelajaran membaca puisi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu puisi? Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang disusun secara berirama untuk mengekspresikan pemikiran, ide, dan perasaan yang dikemas dengan bahasa imajinatif. Agar kalian bisa membaca puisi dengan baik dan benar, kalian harus memahami teknik membaca puisi. Yang pertama adalah interpretasi. Interpretasi adalah kemampuan dalam menafsirkan atau mengartikan kata, simbol, atau lambang yang digunakan oleh penyair di dalam puisinya. Interpretasi merupakan kunci keberhasilan dalam pembacaan suatu puisi, karena jika gagal memahami arti atau pesan yang disampaikan dalam puisi, pasti sangat mempengaruhi teknik pembaca puisi yang lainnya, baik dari segi vokal maupun penampilan. Yang kedua adalah teknik vokal. Teknik vokal adalah teknik yang berkaitan dengan bagaimana kejelasan suara yang baik dalam membaca puisi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, intonasi. Intonasi adalah keras lembutnya pengucapan atau tinggi rendahnya nada dalam suatu kata yang mempengaruhi ketepatan penyajian puisi. Untuk itu, pembaca harus menemukan kata-kata yang dianggap penting, lalu diberikan penekanan dalam pengucapannya. Penekanan-penekanan kata yang penting ini disebut juga tekanan dinamik. Selain itu, juga harus menentukan cepat lambatnya pengucapan suatu kata atau yang disebut dengan tekanan tempo. Yang kedua adalah jeda. Jeda adalah pemberhentian sesaat dalam membaca puisi. Pemberian jeda pada setiap barisnya dapat menimbulkan efek terputus-putus dan membuat pendengar sulit untuk memahami atau menikmati pembacaan puisi. Satu hal yang paling mudah dilakukan adalah mengikuti tanda baca yang ada di dalam puisi. Pembaca biasa memberikan penjedaan singkat jika menemui tanda koma dan juga penjedaan lebih lama pada tanda titik. Yang ketiga adalah artikulasi. Artikulasi merupakan kejelasan suara dari pengucapan setiap kata yang ada dalam sebuah puisi. Pastikan jika membaca puisi benar-benar membuka dan membentuk mulut dengan benar dalam pengucapannya. Nah, yang terakhir adalah pernafasan. Teknik pernafasan yang benar penting supaya dalam membaca tidak kehabisan nafas. Ada beberapa orang yang menggunakan nafas perut ketika membaca puisi. Biasanya ditandai dengan alih-alih pundak yang terangkat naik, tetapi perutlah yang akan mengembung saat menarik nafas. Nah, yang harus diperhatikan yang terakhir adalah performance atau penampilan. Performance atau penampilan adalah terkait dengan penampilan yang bisa dilihat oleh mata audiens, yaitu ekspresi dan bahasa tubuh. Ekspresi atau mimik wajah merupakan raut wajah yang menunjukkan suatu emosi. Tentunya raut wajah kita ketika senang akan berbeda dengan raut wajah ketika marah atau sedih. Yang kedua adalah bahasa tubuh. Artinya, gerakan tubuh yang dibuat selama membaca puisi seperti mengepalkan tangan ke atas dengan tegas ketika ingin menunjukkan semangat yang membara. Nah,
Selanjutnya saya akan memberikan contoh membaca puisi dengan menerapkan apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Pahitnya hidup. Pahit getirnya hidup telah banyak kulalui. Dalam setiap hembusan nafas dan derayan air mata. Semua itu telah melukis luka dalam satu ruang di hati. Kecewa, sakit, menahan setiap luka. Goresan itu telah melukai batin yang sudah cukup tersiksa ini. Dan semakin lama, membuatku semakin sakit dan sakit. Kini, semangatku telah patah oleh Yeni. Nah, itulah contoh puisi yang sudah saya bacakan. Selanjutnya, agar kalian bisa memahami lebih dalam tentang materi yang saya jelaskan, kalian bisa bertanya apabila ada yang belum jelas dari apa yang sudah saya jelaskan. Lalu, agar kalian lebih memahami bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar, bentuklah sebuah kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Lalu diskusikan bersama kelompokmu mulai dari interpretasi, teknik vokal, dan juga penampilan sebuah puisi. Puisi bebas, waktu untuk berdiskusi diberikan selama 15 menit. Setelah kalian selesai berdiskusi, satu orang perwakilan dari kelompok akan membacakan puisi di depan kelas. Mungkin itu cara yang bisa dilakukan untuk membaca puisi dengan baik dan benar. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.